Halo Sobat BLUD, selamat datang di podcast diskusi BLUD. Yuk mengenal BLUD. Halo, kembali lagi bersama saya, Dwi, yang akan menemani Sobat BLUD dalam diskusi podcast pada kali ini yang akan membahas terkait dengan penilaian dokumen administratif, khususnya dokumen SPM BLUD. Nah, pada kali ini kita juga akan ditemani oleh konsultan senior kita yang pada hari ini ada Mas Rivaldi. Untuk Mas Rivaldi, gimana kabarnya, Mas? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Oke, mungkin kesibukannya akhir-akhir ini apa, Mas? Akhir ini kemarin baru balik, Mbak, dari Kalimantan. Ada proyek sana kayak gitu. Kayaknya lama ya di Kalimantan ya. Lumayan, 2 minggu sana kita bertahan ya. Gimana tuh kondisinya di sana tuh? Aman sih, tapi Aman cukup ya? sepi sana, Mbak. Di sana Iya. sepi ya. Beda ya sama Iya, beda suasana di banget sama Jogja. di Jogja. Oke, mungkin langsung saja Sobat BLUD kita akan membahas terkait dengan penilaian dokumen administratif BLUD khususnya untuk dokumen SPM. Nah, gini Mas, mungkin ini ada pertanyaan nih dari teman-teman Sobat BLUD. Mungkin kita bisa dikasih tahu nih Mas, sebenarnya apa saja sih yang menjadi poin penting dalam dokumen SPM BLUD? Mungkin kita bahas dulu di bagian kesehatan ya. Oke. Kalau beberapa poin penting nih, itu ada sekitar 6-7 poin penting. Mulai dari ada fokus, kemudian ada poin terukur, kemudian ada poin yang dapat dicapai, kemudian ada poin relevan dan dapat diandalkan, kemudian ada kerangka waktu, dan ada kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPM yang sedang diberlakukan, dan kaitan antara SPM dengan resa yang sudah dibuat, dan yang terakhir adalah perkada tentang SPM tersebut. Oke, ternyata poinnya sangat banyak ya Banyak ya. yang menjadi fokus penilaian pada dokumen SPM. Nah, mungkin baik teman-teman BLUD mungkin bisa diceritakan Mas lebih fokusnya nih dari penilaian masing-masing yang dari 6-7 poin tadi. Mungkin dijelaskan satu-satu dulu nih sebenarnya apa sih yang harus kita fokuskan untuk penyusunan dokumen SPM ini. Oke, mungkin dari yang pertama dulu ya Mbak, yang fokus itu ya. Nah, kalau dari poin fokus ini itu biasanya itu dinilai dari apakah di dalam SPM ini kegiatan pelayanannya itu sudah fokus sama jenis pelayanannya dan mutu pelayanan tersebut sehingga tugas dan fungsinya bisa terlaksanakan dengan baik seperti itu. Berarti harus sama dengan jenis dan Jenis mutu, dan kemudian disesuaikan juga dengan tugas dan fungsi ya. betul. Nah, kalau dari situ mungkin ada kategorinya lagi Mas dari Nah, Mas. kalau fokus ini ada 4 kategori, Mbak. Banyak ya. Iya, banyak. Jadi untuk kategori pertama itu dengan nilai 10 itu adalah SPM-nya itu fokus sama jenis dan mutu pelayanan untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut. Kemudian ada nilai 8 nih. 8 ini SPM-nya hanya fokus pada mutu pelayanan aja, tapi jenis pelayanannya mereka tidak terperinci dengan baik seperti itu. Kemudian ada nilai 6. Di nilai 6 ini SPM-nya itu hanya fokus pada jenis pelayanannya, tapi mutu pelayanannya tidak mereka perhatikan seperti itu. Kemudian ada nilai 4. Di nilai 4 ini SPM ini tidak fokus pada jenis dan mutu pelayanannya. Jadi SPM hanya kulit luarnya aja seperti itu yang dijalankan. Kemudian ada nilai 0. Nilai 0 ini mereka tidak memiliki SPM di dalam instansinya seperti itu. Oke, tapi kalau kita lihat dari kesehatan kayaknya gampang ya Mas ya, karena kan jenis dan mutunya itu biasanya udah ada peraturannya Ada sendiri gitu standarisasinya, ya, ya. jadi nggak perlu susah untuk penyusunannya. Ada berapa poin tadi? 4 ya, 5 ya, kurang lebih ada 5 5 poin ya, oke. Jadi itu semua yang harus kita fokuskan ya. Tapi untuk bagian kesehatan mungkin nggak perlu khawatir ya untuk penyusunan dokumen ini. Kemudian ada poin terukur ya kalau saya tadi ya. Nah itu ada berapa nilainya itu Mas? Kalau poin terukur itu ada 2 kategori maaf. 2 kategori ya. Iya. Kalau terukur ini sendiri itu biasanya dari SPM itu digunakan untuk mengukur apakah kegiatan yang dilaksanakan itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan SPM yang ada seperti itu. Nah, kalau terukur ini itu hanya ada 2 kategori, nilai 10 dan nilai 0. Nah, untuk 10 ini pengukurannya itu ada nominator dan denominator. Apa tuh? Jadi misal nominator itu adalah pembilang seperti itu dan denominator itu penyebut. Jadi misal ada kita melakukan perhitungan terhadap
bayi stunting. Biaya Bayi stunting, oke. stunting. Nah, jadi nominatornya itu adalah berapa bayi stunting yang ada di daerah tersebut, dan denominatornya itu adalah jumlah bayi yang ada di daerah tersebut. Nah, itu kita bandingkan sehingga itu muncul nilai dari indikator terukur tersebut. Oke, Gitu. berarti apa itu namanya? Kalau bayi stunting kan lagi hype juga ya Ya. di kalangan puskesmas itu, di kalangan kesehatan itu kalau lagi digalakan Ya, gimana digalakan caranya stunting tentang menanggulangi bayi stunting gitu ya. Oke, berarti berapa sih sebenarnya yang bisa teratasi gitu Iya. kan? Berarti berapa besar bayi stunting yang bisa teratasi oleh puskesmas itu ya misalkan? Ya, jadi Oke. dengan adanya poin terukur ini sehingga masyarakat bisa mengetahui nih gimana cara mengatasi bayi stunting itu dan berapa sih jumlah yang bisa diatasi seperti itu. Jadi bisa untuk evaluasi beberapa tahun ke depan seperti itu. Berarti kinerjanya bisa diukur gitu Iya. ya dari situ nilainya. Oke, kemudian ada poin yang lain lagi tuh Mas. Gimana tuh? Oke, kemudian ada yang ketiga ya Mbak ya. Yang ketiga itu adalah poin dapat dicapai. Nah, dapat dicapai ini itu menjelaskan bahwa kegiatan dari instansi itu nyata, kemudian realistis, dan tingkat ketercapaiannya itu tinggi seperti itu. Nyata. Dan berarti. dapat diukur nyata. Nggak Nah, boleh mistis ya berarti iya, ya. benar. Harus nyata. Oke, kalau nilainya sendiri tuh? Kalau dapat capai ini ada 3 kategori ya Mbak. Jadi ada nilai 10, itu yaitu kegiatan bersifat nyata, kemudian realistis, dan tingkat pencapaiannya itu terukur. Kayak gitu. Kemudian kategori yang kedua itu nilainya 6, itu kegiatannya bersifat nyata, kemudian tingkat pencapaiannya itu dapat diukur, tetapi sifatnya tidak realistis. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu nilainya 0, itu adalah kegiatannya tidak dapat diukur dan tidak realistis. Oke, kalau dari pengalaman nih Mas, saya kan pernah tuh mendampingi puskesmas gitu kan. Targetnya kan 100% nih, tapi kenapa tuh tercapainya tuh bisa nyampe 200, 300. Nah, menurut kan itu tidak realistis ya. benar. Nah, mungkin berarti yang seperti itu yang dikatakan tidak realistis atau yang seperti apa tuh? Itu bisa dikatakan tidak realistis, tapi dapat diukur. Oh, dapat diukur Iya, tapi tidak realistis. tidak realistis ya. Berarti ada di poin 6 ya Poin tadi 6, ya. iya. Berarti kemudian tadi terkait dengan bersifat nyata. Berarti nggak boleh bohongan dong. Iya. Oke, Tapi palingnya harus kadang nyata ya? ada beberapa juga yang mereka tidak nyata perhitungannya. Oh, perhitungannya. Iya, Oke, tidak real ya? tidak real. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Iya. Oke, berarti harus bersifat nyata, kemudian realistis dan juga dapat diukur nih. iya. Harus ada target dan capaiannya tetap Iya, terukur lah ya. Iya. Nggak mungkin nanti misalkan dia menargetkan 70, tapi ternyata tercapainya sampai 150 kayak masa sih kayak gitu ya. kurang realistis lah itu. Oke, itu bang. Terlalu tinggi. 2 kali lipatnya Jauh, kan iya. soalnya. Oke, kemudian ada lagi Mas tadi unsur yang lainnya. Oke, kemudian ada poin lain itu relevan dan dapat diandalkan, Mbak. Nah, relevan dapat diandalkan ini maksudnya adalah kegiatannya itu sejalan, Mbak, dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah tersebut dan juga kegiatannya itu berkaitan dan dapat dipercaya oleh masyarakat itu dapat menunjang tugas dan fungsi dari instansi tersebut seperti itu. Oke, relevan ya. Berarti harus ada hubungannya. Iya, Terus betul. berarti kayak misalkan kalau kesehatan itu harus fokus pada masyarakatnya, pelayanan kepada masyarakatnya terkait dengan kesehatan itu seperti apa ya relevannya gitu. Oke, kalau dari poinnya sendiri mungkin bisa diceritakan. Kalau relevan ini cuma 2 kategori, Mbak. 2 kategori 10 ya. dan 0. Nah, untuk 10 ini relevan dan dapat diandalkan, 0 itu tidak relevan dan tidak dapat diandalkan seperti itu. Oke, berarti sangat jelas ya di Iya, sini di sini. ketika nanti misalkan dia ada pelayanannya, kemudian ada mutunya, tapi kok tidak relevan, tidak sesuai dengan tugas dan fungsi, kemudian tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, ya itu berarti dia dapat 0 gitu ya. Tapi sebaliknya jika dia ternyata relevan dan juga dapat diandalkan, dapat oh ini bisa ternyata untuk menyembuhkan, oh dia bisa dipercaya nih untuk menjadikan pelayanan kesehatan nih, itu berarti dapat nilai 10 gitu ya. Iya, yang pasti manfaatnya itu terlihat nyata di masyarakat seperti itu. Oke, apalagi di bidang kesehatan ya harus terlihat nyata. Oke, kemudian yang poin selanjutnya tuh Oke, ada apa selanjutnya lagi? itu ada kerangka waktu, Mbak. Nah, untuk kerangka waktu ini maksudnya itu
waktu pelaksanaan kegiatan itu jelas dan juga tepat sesuai gitu. Jadi misal sudah Oke. dijadwalkan hari H, ya harus hari H itu terlaksana seperti itu. Berarti misalkan kalau di puskesmas kan pasti juga punya program kegiatan Iya. tuh, yang mana pasti udah ada jadwalnya kayak posyandu mungkin ya, kemudian ada puskesmas keliling gitu ya. Berarti itu Imunisasi, imunisasi. Oke, itu berarti harus sesuai dengan apa yang dijadwalkan Iya. dan sesuai dengan program kegiatannya gitu ya. Oke, kalau itu gimana tuh nilainya? Sesuai dengan standar pelayanan, Kalau di pemeriksaan berapa menit kita bisa lihat dari rensanya apakah yang sudah dipatenkan gitu Iya. ya, yang harus sesuai dengan itu. rincian kegiatan itu kan kita juga bisa tahu